Ustaz, yo, Ustaz viral. Jawa ambo ndak ada laki-laki pakai si viral dah. Ndak si viral dah Ustaz. Kaji Ustaz tu di sampai ke mahkamahnya. Kaji ambo nan viral kece inyo tu itu cerita ambo dirakam orang mengenai kesabaran. Sabak sabare musibah nan didatangkan Allah kawa indak sabare musibah kakarambiye. Itu cerita ambo. Makanya diduri kini galambo diagih de orang sia mengaji Ustaz Karambiye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita masing-masing. Kenapa kita tertidur itu dikatakan mati? Karena orang tertidur tidak mengetahui apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun napas orang tidur itu kadang-kadang lebih kareh dari orang jago. Itu namanya ngorok. Di orang awak bakaruh. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat, setelah kita dimatikan malam, dibangunkan pagi. Sampai sekarang saya itu sudah 72 tahun. Yang diingatkan oleh Allah, wa ilaihin nusyur. Pada suatu saat nanti kita akan kembali kepadanya, tidak lagi kembali ke Solo ini. Wa ilaihin nusyur. Maka kita sadar setelah kita dibangunkan dari kematian, tugas kita apa? Adalah mengabdi kepada Allah. Untuk itu mungkin setelah kita bangun tadi, bermacam-macam ibadah yang telah kita lakukan. Karena itu yang paling utama, yang lain adalah yang nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Alhamdulillah, jamaah yang mendatangi Masjid Agung Al-Muhsinin, termasuk saya, dibangunkan oleh Allah pada pagi ini kembali setelah kematian kita. Maka kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Selalu kita puji Allah. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ternyata nikmat kembali untuk kita bahwa doa kita di bulan Sya'ban dikabulkan oleh Allah. Apa doa kita di bulan Sya'ban? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita ini semuanya sampai di bulan Ramadan tahun ini. Apakah akan sampai kita 30 hari atau 29 hari, hanya Allah yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu nan datang pagi kini kalai sehat. Lai. Tapi kalau Allah bakandak, awak meninggal, biar sehat, bisa ndak meninggal sedang sehat? Bisa. Karena meninggal itu ndak menunggu sakit.
Dan orang sakit tidak semuanya meninggal. Ada orang sakit lah diponis ke mati. Tapi ternyata ajalnya belum sampai, nyoi duit balik. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso nak rarih ka dijuluak jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah Allah bakandaknya sehat. Lah sehat bininya lah mati, babininya balik. Kecek kawan nyoka mati lah. Tapi sehat babini balik. Tapi ada orang disangko-sangko alun kamati. Tubuh badago nyo olahragawan setiap 3 kali seminggu main fitness, makanannya talus separuh masa, ditambah jo manis salabah, ditaruhkan jo jus antara tomat jo wartel jo jeruk nyo campur. Ya kan? Kemudian makan nasi seketek. Tapi tiba-tiba di tempat fitness sedang latihan, pangkalangannya nangadang tu malatui, paunya malatui, dadonya manatui, meninggal. Ya kan? Jadi mati itu tidak bisa diprediksi. Begitu juga anak muda. Ya kan? Mati tidak menunggu tua. Orang tua pasti mati. Tapi mati tidak menunggu tua. Dan azab kubur itu nyata. Narakonya nyata. Ya kan? Untuk itulah kita dituntut untuk keselamatan kita. Bukan untuk keselamatan Allah. Beribadah. Yang pokok itu dalam hidup kita beribadah. Jangan kita dilalaikan oleh segala urusan kita. Tapi kita lalai beribadah sesudah itu. Kalau kita dapat musibah dalam usaha kita, boleh awak lalai? Tidak boleh. Ya. Contohnya Nabi Ayub. Kaum muslimin dari orang paling kaya jatuh menjadi orang miskin. Apa kata iblis? Ayub, untuk apa engkau menyembah Allah lagi? Hartamu sudah habis. Gudangmu sudah terbakar. Semua tumbuh-tumbuhanmu berulat. Tidak ada yang kamu miliki lagi. Dari orang yang paling kaya, kamu sudah jatuh menjadi orang miskin. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah. Kekayaan dan harta itu titipan Allah. Kini diambil di Allah balik. Tambah lapang waktu diambil untuk beribadat. Jadi Nabi Ayub itu luar biasa imannya, Pak. Biasanya kalau kita dapat musibah, nan dibacakan inna lillah. Tapi Nabi Ayub, alhamdulillah. Musibah, nikmat, kaya, pangkat, kedudukan, apa saja yang kita miliki, tidak boleh kita lalai untuk beribadah. Kepentingan bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan kita. Kaum muslimin, alhamdulillah. Walaupun jamaah Masjid Agung sehat walafiat, tapi sudah wirid ko contoh ya. Ada kita tiba di rumah paniang. Kemudian dibawa ke rumah sakit, diperiksa dokter, pecah pembuluh darah di otak. Kemudian pingsan. Ya kan? Setelah itu dinyatakan oleh dokter tidak tertolong lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anang ketek sius mengumumkan di Masjid Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Salah satu jamaah kita yang subuh tadi antusias mendengarkan pengajian Ustadz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyong. Pulang dari masjid, beliau paniang, tiba di rumah sakit, diperiksa, pecah pembuluh darah. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat zuhur beko. Kita melayat bersama-sama dan kita hantarkan ke makam pekuburan.
Sia meningayus. Tu nambah sanda di tonggak menengah kaji itu. Bisa enggak? Apa-apa nambah sanda jangan takui lah. Itu contoh saja. Jadi tidak bisa kesehatan kita banggakan untuk tidak mati. Nah, makanya kita setiap hari di samping beribadah kita kepada Allah dengan menyembahnya, melaksanakan tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan amalan salat tadi, karena salah satu dari amalan salat yang kita lakukan dikembarkan oleh Allah. Kalau tidak jo zakat, jo infak. Kalau tidak infak, sedekah. Wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Ya kan? Dirikan salat dan sebagian hartamu infakkan baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Jadi hidup kita ini tidak boleh sunyi dengan ibadat. Kalau relung-relung hati kita selalu berzikir, maka tidak ada tempat untuk setan di dalam hati itu. Walaupun ada di dalam itu segumpal darah yang diunyi oleh setan, tapi akan dikalahkan oleh zikir-zikir kepada Allah tadi. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 133, karena bulan Ramadan ini juga disebut bulan maghfirah, juga disebut bulan rahmah, juga disebut bulan berkah. Karena itu maghfirah artinya bulan keampunan. Maka setiap kita, setiap hari, setiap detik, dimanapun selalulah istighfar kepada Allah. Dan ini diingatkan oleh Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Kenapa Allah menyuruh kita bersegera? Pertama, umur kita pendek, Pak. Kenapa zaman sekarang umur orang banyak pendek? Karena nabinya juga tidak panjang umurnya. Memang nabi yang paling sedikit hidup di dunia sebelum diangkat ke atas langit, entah sudah dimatikan, entah tidak. Sebab kalau kita lihat Al-Quran, orang yang telah mati tidak ada turun ke bumi lagi. Jadi berarti Nabi Isa yang diceritakan Rasul nanti akan turun bersama Imam Mahdi. Jadi beliau tidak mati. Karena orang hidup kemudian mati, tidak ada yang kembali ke bumi lagi. Tapi Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa akan turun nanti lagi membetulkan akidah. Berapa Nabi Isa itu umurnya dengan kerasulannya? Kerasulannya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi umur yang paling pendek itu Nabi untuk di dunia. Beliau sudah hilang di dunia ini, diangkat oleh Allah karena akan digantung oleh umat beliau, dinaikkan beliau ke langit. Saat itu usianya 40 tahun. Kalau menurut Al-Quran orang yang telah mati tidak kembali ke bumi, berarti Nabi Isa tidak mati. Beliau itu diturunkan nanti kembali. Jadi Nabi Muhammad umur beliau 63. Jadi kalau ambo lebih 9 tahun dari itu. 72. Kalau ada suami ibu nan sagai ambo kok matinya jangan ditangih jo. Padia sanale orang mu 72 tu lah patut mati je tu mah. Bacaan saya doa lai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz lah patut je mati tu, iyo lah 72. Bangku alun je mati, pertama ajal lun sampai. Nan kedua doa orang banyak.
Jadi sajak wirid ambo ko di padiwan orang, kemudian bapak-bapak orang menyebut viral, nan ambo sendiri ndak tentu jo kalimat viral tu. Bab itu dek sekolah ambo rendah. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo bacurito. Kata orang RRI kamu, Ustaz, yo Ustaz viral je. Jawa ambo ndak ada laki-laki pakai si viral dah. Ndak si viral dah Ustaz. Kaji Ustaz tu di sampai ke mahkamahnya. Kaji ambo nan viral kece inyo tu itu cerita ambo dirakam orang mengenai kesabaran. Sabak sabare musibah nan didatangkan Allah kawa indak sabare musibah ke karambie. Itu cerita ambo. Makanya diduri kini galambo diagih de orang siapa mengaji Ustaz karambie je. Karambie memang malang nasibnya. Karambie ko kan arai babungkui jo kalupa. Batuka siang jo malam baganti hujan jo paneh kalupa pacah arai keluar. Nan arai ko alun tantu jadi mumbang. Kok tibo angin kancang badare tibo di bawah. Kok sampai badan jadi mumbang. Alun tantu jadi kalapu. Tibo tupai jatuh ketek badan. Kok sampai jadi karambie. Buahnya masak bedo, mudo bedo je. Kini karambie masak, jo karambie mudo, entah bara banyaknya di turunan orang. Orang memanjik karambie di Solo, di Priaman, di Bukit Tinggi, tu ndak adonan batarati. Batangnya panjik, palapahnya kaduduinyo piuh tampuk kekidanyo geliang badan kesuuk, balambin tibo di bawah. Kok tibo di tanah kareh tak kulibak sabui nentaba. Kok tibo di luluk gaca tabanam badan ke bawah. Laya donyo madu ah. Endak, nyo sabar. Tibo di luarnya sulo di orang Jawa Sirunciang. Tinggal tampuruang saja. Lah kadinginan karambie. Disangko badan kesanang dibawa tebek kate rumah. Mato ladiang nan dinantikan. Kapiang dua badan. Alah selesai penderitaannya sinan. Alulai. Lah tasanda di dapur kukuran sudah bakikie. Kalau kukuran biasa ndak ada. Jo motor listriknya jalankan. Sabalun tatampuruang ndak nyantian. Alah berakhir. Alulai. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya. Di sinan napi mengkoi duit. Nyorameh di orang jua ia menggalaga. Abarala kasakinya. Sudah tu di jarangan di kuali. Diangean balik. Sampai menggalaga lo. Dimasuk ala dogi liang lang kueh je si padeh. Asam kandih daun kunyi. Daun limo purui. Baralah kepadihnya api di bawah la dogi liang orang masukan. Tapi nyo sabar sendak do madu. Lah sampai harum miko kane bumbu. Lah manggalaga santan tu kate nyo masukan dagiang ni orang. Lah masak dagiang tu. Orang bertanya, babuek sambaj. Kaliyo. Laya do karambia tadi tersabui lain. Inyo nan marasai sajak dari arai. Lah masak gulai. Kaliyo dagiang keja. Lah masak gulai ayam je. Lah masak gulai banak. Tak ada karambia tersabui. Tapi dia sabar. Karena sabarnya orang tahu dia bisa mewarnai dan namanya tidak ada lagi di medan perang. Walaupun namanya tidak disebutkan, tapi dialah yang berjasa. Kalau indak adalah karambia, indak kaliyo namanya, tapi asam padeh. Dia pak-pak kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, sabar selawat dikicuh KPU. Ini pak-pak yang terhormat. Coba lo lek, cuy tu lo pengananya baru, ya kan? Kita doaan seinyo to, inyo tobat.
Jadi kaum muslimin itu non viral tuh. Jadi saja itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, itu ambo ndak senang di rumah nih. Ya kan? Banyak orang memanggil. Sehingga lah sampai ke Australia, lah sampai ke Malaysia, aku insyaAllah ke Jepang nih. Orang Minang kau serak-serak apa? Kau nanti nggak di Solo kau ikut pusiknya nambah banaman di bawah janjang. Nah, mau di Solo saya berputar-putar. Orang yang perantau tu pusiknya banyak yang kebetain. Itu apa-apa ini. Ya kan? Kalau yolo sampai ke Jepang, agak saja mang tu diperajai lo bahasa Jepang. Seindak-indaknya penjawab tanya orang imigrasi. Wa ang rama kecil orang Jepang kawa. Watashi wa Indonesian desu. Ya kan? Nyotanya what you name? Domo arigato rista wardi des. Lancar menikah, komunikasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sehingga wirid sekali 2 bulan guys, ndak bisa memaisi di Masjid Agung. Alhamdulillah Ramadan ko kita bertemu. Mudah-mudahan bapak, ibu-ibu masuk surga saja. Ya kan? Dan itu kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah setelah ibu nak ada. Kalau ibu ada juga bapak-bapak para jemaah yang terhormat tu ndak lama luinyo tinggal tarawih. Kadibau lututnya sakit, kadibau darahnya tinggi. Kok paniang? Jadi semuanya diatur oleh Allah. Ya kan? Dan saya tidak terbayangkan bahwa umur 70-an bapak-bapak kamari pai wirid. Dulu Padang, Solo, Bukit Tinggi. Nah, sekarang kemana-mana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa saya mau sehat, ibu. Jangan disumpah yang mau nak. Sudah bini yang boleh mati itu ambo ibu sumpah ya boleh. Nangka mati je lah Ustaz Ristawardi. Ternyata jamaah banyak mendoakan saya, maka alhamdulillah sampai hari ini saya belum mati. Jadi karena kita alun mati sadonya le Pak, minta ampunlah taruh ke Allah. Kita dengan serunan Allah. Allah berseru apa? Wasari'u. Bersegeralah kamu. Tandanya Allah sayang dengan kita. Agar dosa kita tidak menumpuk, kita disuruh minta ampun oleh Allah. Sebab apa? Kata Nabi, kullukum khati'in. Setiap kamu itu bersalah. Orang bersalah yang sadar, dia minta ampun. Ya kan? Akhirnya dosa itu tidak menumpuk. Setiap saat kita istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sedang mendengar kaji kau bisa aja. Sedang memauto bisa aja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi telah dijamin oleh Allah masuk surga 1000 kali istighfar setiap hari. Kalau kita salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, di mana saja di Sumatera Barat, tidak ada imam membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama ayat 1 sampai habis. Kok iona mungkin awak jamaah protes, Pak. Tapi Nabi salat tahajud, rakaat pertama itu Al-Baqarah ayat 1 sampai habis. Rakaat kedua surah Ali Imran ayat 1 sampai habis. Sehingga bangkak kaki beliau. Melihat kakinya bangkak, Ibu Aisyah prihatin. Ya Rasulullah, engkau telah dijamin masuk surga. Kenapa terlalu menyiksa diri untuk beribadah? Apa kata Rasulullah? Ya Humaira, apakah aku tidak bangga disebut oleh Allah hamba yang bersyukur, budak yang bersyukur? Itu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak akan bisa meniru itu.
Dan tidak semua kita bisa menghafal surat Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai sudah. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Tapi Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi. Tidak bisa kita menghafal Al-Quran sadonya. Kalau maka disuruh kita membaca qul yang 3 itu. Tapi bukan qul saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seakan-akan engkau, kata Rasulullah, sudah menamatkan seluruh Al-Quran dari surat 1 sampai surat 114. Apa penyayangnya Allah jawab. Indak lupa awak kalau membaca 3 kul tu sama je membaca seluruh Al-Quran. Karena apa? Ayat itu luar biasa. Qul huwallahu ahad itu Pak, indak ada di dalam surah itu namanya. Namanya qul Allah itu surahnya Pak. Surah namanya? Surat Al-Ikhlas. Lihat do kata-kata ikhlas di dalam? Nah ada Pak. Kalau surat Al-Baqarah ada cerita Al-Baqarahnya. Iya kan? Tapi qul huwallahu ahad tidak ada cerita ikhlas di sana. Karena ayat itu menyangkut tauhid. Orang kalau mendalami surat Al-Ikhlas itu Pak, batimpu musibah datang, ini tidak ba'a. Karena Allah tempat bergantung. Jadi kalau kita gantungkan pangkai untuk jadi caleg, indak tapi lihat piti habis awak gilo. Ada ndak di Solo kok tahun kini nanti itu? Ada ndak? Piti banyak habis untuk kampanye, awak ndak dipilih orang. Ada orang gilo Pak. Karena apa? Dia menyangkutkan untungnya ke alam. Alam ini lemah semuanya. Yang kuat itu Allah. Atau mengkodingean qul huwallahu ahad itu tauhid. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Ya kan? Kalau bergantung yo tali tauluk lidah. Basanda ke tonggak rabah. Bapijak ke tanah taban. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, bapak-bapak, tidak akan pernah kita jatuh. Jadi orang yang bersandar kepada Allah, kalau inyo gagal, itu biasa saja bagi. Dia bangkit lagi. Jalan selangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang. Barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh. Baru tampak kilik peraknya. Kemudian. Qul a'udzu birabbil falaq. Tidak ada yang lain Pak. Hanya qul a'udzu birabbil falaq itu. Katakanlah ya Muhammad. Kepada manusia. Tuhan yang memiliki waktu subuh. Jadi waktu subuh bisa orang bahagia dan waktu subuh bisa orang berbahaya. Orang yang berbahagia di waktu subuh ini siapa? Adalah orang-orang yang memanfaatkan sepertiga malam yang akhir itu sampai dia salat sunat fajar. Itu orang yang sangat berbahagia. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Berapa pahala yang dia capai. Tapi bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu subuh, dia berbahaya.
Jagonya pukul 7 bapak-bapak jalan ke salat, ke minum kopi se, akan ada mamutih helio baris ko. Hanya itu saja. Minum kopi le. Besok rokok le. Itu bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu subuh akan berbahaya baginya sepanjang masa. Ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan aku berselindung dari kejahatan segala makhluk. Atau mengko tinggi nilainya, ayatnya pendek, nilainya tinggi. Maka jangan lupa membaca itu. Setelah itu kita baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bacaan yang enteng-enteng tapi timbangannya berat nanti. Jadi kita pergunakanlah Ramadan ini sebagai bulan maghfirah untuk kita selalu minta ampun kepada Allah. Karena dia tanah subur, tanamilah dia dengan tanam-tanaman yang bisa kita panen di akhirat nanti. Tanah subur, kita tanami jokundu, ubi, pisang, kacang kedele, kacang junjung, kacang panjang, kacang bonci. Jangan menanam kacang miang di tanah subur. Ada tuh, ada. Ya kan? Hanya menggalih nasi siang hari, nyoboe warung kelambu namanya. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, aturan menanam kacang miang. Kacang miang tu pak, indah orang nan di tepi itu sekanai do. Orang nan menanam juga kanai. Orang sekeliling juga kanai. Maka jangan kita membuat nan buruk-buruk di bulan Ramadan, maka banyaklah kita istighfar. Itulah bapak-bapak tambahan kajian kita subuh ini. Ambo orang Minang pak. Kalaulah nampak dia ambo orang mencari jam sedang ambo mengaji, atau kaji kolah panjang lah tu mah. Ya kan lah nyewitu-wituan jamnya. Ya kan? Orang Minang kojo sindiran tu nyo tahu pak. Ya kan? Sama jo orang tekantui nan ditembak ke lantai tapi nang kanai doang. Ambo cali alagak banyak nan mencali jam tu. Maaf lahir batin kalau ada salah dan silaf. Semoga bapak dan ibu diredai Allah dan saya juga begitu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.